bentuk lekuk tubuh. Nah kalau pakai baju kan ada bentuknya nih, ada bentuk, ada lengannya, ada kerahnya. Pakai celana juga ada bentuk pahanya, ada bentuk betisnya. Itu gak boleh dipakai untuk laki-laki yang dia mau ihram, yang dia sudah ihram. Nah, gampangnya ya semua bagian pakaian yang membentuk tubuh tidak boleh dipakai. Maka kalau orang ihram itu kan cuma pakai dua kain. Kain yang atas diselempangkan, kemudian kain yang kedua dipakai seperti sarung, seperti itu. Warnanya bebas, yang afdal putih. Ya, Pak Budi bisa coba bisa umroh pakai hitam, ya. Makanya sekarang harus niatkan, Pak. Jadi kita itu kadang harus pede untuk apa? Husnudzan sama Allah. Insya Allah umroh, insya Allah haji. Harus pede apa? Pertama minta sama Gusti Allah, kedua memantaskan diri. Ini penting. Karena apa? Saya analogikan gini, aku pengen anakku soleh, aku rapopo ora soleh, ora pinter rapopo, anakku wae. Niku kleru. Nek menurut pemahaman kula kleru. Kok ana wong tua pengen anake soleh, tapi dhek rapopo, ora soleh, niku klentu. Nek pengen anake soleh wong tuane riyen. Nek pengen anake soleh berarti wong tuane kudu sregep ngaji, kudu sregep sholat, kudu sregep nutup aurat. Lah kok pengen anaknya soleh, dia nggak soleh itu agak sedikit mustahil gitu. Seperti orang pengen haji, dipantaskan diri supaya biar bisa haji. Gimana caranya? Ya belajar tata cara haji, belajar untuk menjadi ibu haji. Bu haji kan kalau haji kan nggak mungkin nggak nutup kepalanya, Bu. Oke, berarti kalau di rumah diusahakan ditutup auratnya supaya nanti ketika Allah, oh ini pantas ini Bu, dipanggil umroh. Oh ini pantas ibunya dipanggil haji. Dan jangan pengen haji, pengen umroh tapi nggak memantaskan diri. Ketika di rumah, ketika di masyarakat, di lingkungan tidak pakai jilbab, berarti belum pantas. Ibarat kali belum dipanggil. Nah seperti itu. Jadi dua hal yang kemudian menjadi refleksi untuk saya sendiri. Ketika minta sama Allah itu pede, nggak boleh ketok dikabul ke pora ya. Allah gampang, Allah menyiptakan Nabi Isa tanpa bapak aja gampang, apalagi cuma berangkatkan umrah. Allah aja nyiptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu aja bisa, masa ngajikan jenengan nggak bisa? Nggak mungkin. Tapi apakah Allah kemudian melihat Anda pantas? Ya kalau Allah pantas, Allah panggil. Makanya pertama harus husnudzon. Nggak mungkin Allah nggak ngabulkan. Yang kedua harus memantaskan diri. Pengen haji, ya pelajari tata cara haji. Pengen haji berarti menjadi orang baik dulu. Yang paling mudah gimana? Bapak-bapak ibadahnya diperbaiki, ibu-ibu ibadahnya diperbaiki, di luar nutup aurat. Jelas nggih? Nggih. Nggih niki kelihatannya mudah teorinya, tapi ngeten niku memantaskan diri niku butuh proses. Yo kadang isin-isin sithik, kadang nggih malu-malu kucing mboten napa nek selama bener mboten ampun malu. Ampun malu, nggih. Selama bener ampun malu. Yang kedua, taqdiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati. Kalau tadi ihram, laki-laki nggak boleh memakai pakaian yang kemudian berjahit. Kalau perempuan bebas, artinya menutup aurat, tapi tidak boleh menutup muka dan telapak tangan. Tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai apa? Kaos tangan, tidak boleh. Tapi kalau menutup aurat, berarti menutup aurat seperti biasanya, seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Kaki, yaitu aurat perempuan harus ditutup. Nah, kalau itu bukan hanya haji dan umrah, di luar pun seperti itu. Adapun untuk dalilnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa seorang pemuda bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa yang dipakai ketika orang ihram? Ihram itu kemarin mahram muhrim. Orang yang ihram itu mahram muhrim. Muhrim. Nah, orang yang muhrim itu bagaimana pakainya? Pakainya nggak boleh pakai kumus, nggak boleh pakai baju gamis. Gamis itu kalau laki-laki kemeja dah. Nggak boleh pakai amaim. Amaim itu ya blangkon, ya peci, ya imamah, nggak boleh. Sarawil, nggak boleh pakai celana. Nggak boleh pakai apa? Baronis. Baronis itu kalau
gampangnya kalau pakai baju biasanya ada hoodie-nya, ada tutup. Kan baju kadang ada ini penutup kepalanya nyambung ke kerah itu loh. Itu namanya baronis. Nggak boleh pakai khifaf. Khifaf tuh khuf. Khuf itu kemarin apa? Pas pembelajaran Taharah. Sepatu. Sepatu yang apa? Yang nutup mata kaki. Dan dia dari sesuatu yang kuat. Nah, gitu. Kalau kaos kaki itu khuf bukan? Bukan. Jadi nggak boleh nanti kalau orang mau menerapkan hukum khuf kemudian pakai kaos kaki, berarti tidak sesuai. Apalagi yang nggak boleh dipakai. Oh, yang ini boleh pakai sendal, tapi ketika dia nggak punya sendal, punyanya khuf, boleh nggak khufnya dipakai? Boleh, tapi dipotong. Jadi nggak nutupi mata kaki. Jadi kalau jenengan pakai sepatu ketika ihram boleh karena tidak menutup mata kaki. Tapi kalau sampai menutup mata kaki, nggak boleh. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh memakai baju yang mana bajunya itu mengandung wangian. Artinya sesuatu yang kemudian mempunyai sifat wangi, entah dari hati-hatinya semua ya, hati-hatinya ya sabun ataupun seluruhnya, kemudian dihindari. Nah, sebaiknya kalau mau memakai memakai hal-hal yang wangi, kemudian pakai parfum ya sebelum niat ihram, mandi dulu, bersihkan badannya, kemudian nanti pakai pewangian tidak apa-apa. Tapi setelah niat ihram, setelah miqat, nggak boleh pakai wangi-wangian seperti itu. Oke. Nah, di sini disebutkan ini. Kalau perempuan gimana? Perempuan pakai apa aja, tidak ada ketentuan seperti yang disebutkan tadi. Asalkan menutup aurat dan menghindari dari fitnah. Gimana maksudnya menghindari dari fitnah? Kadang ada orang pakai pakaian kelihatan lenggok tubuhnya, kemudian orang-orang lihat kemudian nafsu. Wah, ini kelihatan kan, wah biasa aja. Berarti dia matanya nggak dijaga. Ya enggak. Perempuan di haji harus menjaga pakaiannya supaya tidak menimbulkan fitnah. Salah satu yang menimbulkan fitnah memakai jilbab, memakai baju tapi kelihatan lenggok-lenggok tubuhnya. Akhirnya orang-orang yang melihat, kita nggak tahu, orang-orang punya penyakit hati ngelihat perempuan yang kelihatan lenggok tubuhnya jadi gejolak syahwatnya, dan itu menimbulkan fitnah. Selanjutnya yang nggak boleh lagi ketika ihram tarjilus sya'ri, menyisir rambut. Kata Syekh Buba, kenapa ini? Karena takut nanti kalau orang nyisir rambut itu, kadang orang rambutnya rontok tuh. Kadang cuman nggak usah disisir dah, kayak dibenerin gitu. Kadang ada perempuan rambutnya panjang, karena panjang itu kadang tercabut secara tidak sengaja, nggak boleh. Karena dalam ihram nggak boleh nyabut bulu, nggak boleh nyukur rambut, nggak boleh. Terus nanti kemudian apapun yang menimbulkan tercabutnya bulu itu dikondisikan. Tapi kalau dia yakin nggak apa-apa kok saya nyisir, bener rambut nggak akan rontok, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan yakin, wah nanti kalau saya sisir rambutnya rontok, jangan disisir, karena itu nanti hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Yang nggak boleh lagi nyukur, sama tadi. Berarti nyukur aja, nggak sengaja rambutnya kecabut aja itu nggak boleh, apalagi nyukur ya, kecuali selesai rangkaiannya, namanya tahallul, boleh baru menyukur. Tapi kalau jenengan misal haji belum wukuf kok udah cukur-cukur, nah itu nanti ada konsekuensinya nanti kita bahas. Oke. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jadi nggak boleh seorang itu yang sedang haji memotong rambutnya, memotong bagian dari tubuhnya yang berbulu sampai memang sudah masanya atau sudah membayar dam tadi, membayar dam. Oke. Nggak boleh lagi taklimu adzafir, motong kuku nggak boleh, motong kuku juga nggak boleh. Kenapa? Karena ini dalam haji itu ada dua sifat orang haji. Sifat orang haji itu asy'ath sama aghbar. Asy'ath itu artinya rambutnya berantakan, dalam arti tidak disisir memang. Yang kedua berdebu, artinya tidak memakai pakaian yang mencolok, pakai pakaian yang
wangi seperti itu. Yang selanjutnya watibu, tidak boleh pakai parfum. Tadi sudah disebutkan ya. Itu dalilnya apa? Dalilnya disebutkan dari Ibnu Umar di dalam hadis yang artinya wala talbasu minas thiyabi ma massahu za'faran aw warsh. Enggak boleh seseorang itu meletakkan sesuatu yang wangi di dalam bajunya. Itu konteksnya ketika apa? Ihram. Dan ada hadis juga dari Ibnu Abbas, dulu ada sahabat itu dia keinjak unta. Jadi dia naik unta, jatuh, keinjak lehernya, mati. Nah, kemudian dilaporkan ke Kanjeng Nabi, apa yang perlu dilakukan? Igsiluhu wa kafinuhu. Mandikan dia, kafani dia, la tughatti ra'sahu, tapi jangan ditutupi kepalanya. Kalau orang ngafani kan kepalanya ditutup ya. Tapi kalau dia meninggalnya ketika ihram tidak boleh ditutup. Kenapa? Nah ini juga ditambahin lagi, nggak boleh ditutup kepalanya, nggak boleh dikasih wangian. Karena rata-rata kalau meninggal dalam keadaan kondisi normal kan apa? Dikasih bidara, dikasih kapur baru, dikasih wangian kan. Tapi kalau orang meninggal ketika ihram, nggak boleh tutup kepalanya, nggak boleh dikasih parfum, karena nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan bertahalul. Sama ada kondisi yang lain, misal orang meninggal ketika jihad, ya sudah dia dikubur dengan darahnya, dengan tubuhnya, dengan semua yang melekat di badannya. Jadi tidak disucikan dengan mandikan, karena mandikan langsung malaikat. Itu ada beberapa kondisi manusia itu tidak seperti orang biasa. Kalau meninggal biasa karena sakit, karena umumnya orang meninggal prosesinya seperti biasa. Tapi kalau orang yang ihram tidak ditutup kepalanya, tidak boleh dikasih wangian, karena itu nanti jadi tanda dia di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan ihram. Orang yang meninggal ketika haji insya Allah masuk surga, karena insya Allah dibangkitkan dengan keadaan ihram. Jika niat dan juga hatinya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir yang nggak boleh dilakukan adalah qatlus shayd, memburu hewan buruan. Nah ini didalilnya di surat Al-Maidah ayat 1, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Intinya bahwa seseorang yang sedang ihram itu tidak boleh membunuh hewan. Enggak boleh, misalnya ada kambing dia bunuh tuh, buruk, ada kijang di Mekah misalnya ada burung dan dia membunuh. Apapun hewan itu tidak boleh diburu ketika dia posisi ihram. Nah, ini belum terakhir, masih ada 2 lagi. Kemudian yang selanjutnya yang nggak boleh dilakukan ketika ihram adalah melakukan akad nikah. Nah, itu kan ada beberapa tuh artis-artis kan nikah di Masjid Nabawi, nikah di pelataran Masjidil Haram. Boleh nggak? Ya boleh aja, asal dia nggak ihram. Kalau dia lagi ihram nggak boleh tuh dia, walaupun saksi lengkap, ada wali, ada mahar, nggak sah. Akad nikahnya tidak sah. Tapi kalau melaksanakan akad nikah di Masjidil Haram boleh nggak? Ya boleh aja, asal terpenuhi, si perempuannya mau, laki-lakinya juga memenuhi syarat, ada wali, ada saksi, silahkan. Tapi tidak ketika ihram. Kalau di ihram kemudian gimana? Nah disebutkan di sini bahwa dari Utsman bin Affan, la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Tidak boleh seseorang itu dalam kondisi ihram menikah, dinikahkan atau meminang. Tidak boleh. Nah, oke. Bahkan bukan hanya nggak boleh, kalaupun itu terjadi, nikahnya nggak sah. Kalau nggak sah berarti gimana? Ya tidak terjadi ikatan nikah, jenenge nggak sah. Tidak nikah. Nanti disebutkan setelah ini. Yang nggak boleh lagi apa? Hubungan suami istri. Hubungan suami istri di Mekah boleh nggak? Boleh aja. Jam-jam tower nanti nyoba suasana baru misal. Tapi nggak boleh ketika ihram. Ihram nggak boleh. Bahkan bukan hanya berhubungan suami istri, mubasyarah bisahwah. Apa bahasanya? Bercumbu, kemudian pegang-pegangan yang menimbulkan syahwat itu tidak boleh.
Nah, nanti ada konsekuensinya nanti. Apa damnya, ada qadha-nya, ada kafaratnya apa. Nanti ada disebutkan setelah ini. Oke, sampai sini jelas mboten niki. Jelas nggih? Ada pertanyaan apa mboten? Jelas. Ya, nek diem niku insyaallah jelas napa? Jelas banget ya. Kula husnudzon mawon nggih. Ngaji niku wong jenengan pun rawuh niku pun jos lah. Wong sedaya ngaji pun mekan mboten gaib. Ya karo ngantuk-ngantuk sithik karena spoi-spoi wajar. Nggih. Mungkin nek rawuh harus paham wae pahalane 100 misal. Nek rada ngantuk-ngantuk ya 10 ya 80 ngono. nek mlebune pas yo diseling-seling ngono ki barang ya. Nggih tetep etok pahala tapi nggih kelong ngeten mawon. Kula ngaji niku niate mboten pripun-pripun nggih. Nek kula ngaji niku niate nggih untuk diri saya sendiri. Terus sing teko meh 5, sing teko 1, niku ngaji nggih ngaji. Terus mboten pengaruh sing teko 100 niate semangat, sing teko 5 memble mboten. Kula ngaji niku mbuh pripun nggih diusahakan stabil niate. Sing ngaji 10 semangat, sing ngaji 100 semangate padha. Nggih, maka kula niatin niki. Mbuh mengke pripun pokoke kula niati semoga mungkin nek tesenten jatah umur dari Gusti Allah nggih rampung kitab niki. Nah, mungkin nek bar rampung kitab niki mau lanjut napa mboten nggih delok kondisi mawon. Nggih, kula pun niatin niki. Pun kula niati nggih, kula target setahun 2 tahun rampung kitab iki. Nggih bar kuwi nggih syukuran lanjut neh apa baleni neh apa piye engko ya delok mawon. Tapi nek kula tetep ngaji terus, ten siji wayah ngaji, mboten ten siji wayah ngaji. Wong kula niku nggih jadwal Selasa nggih ngaji ten Truco. Jadwal Setu ngaji ten Jogja. Terus nek mboten ngaji ten siji wayah, kula ngaji ning ngene nggon apa? Tempat lain. Terus nggih pokoke niate dijaga nggih. Ngaji niku niate dijaga supaya napa? Dapat berkahnya. Di antara memantaskan diri napa? Ngaji rutin. Nah, niku memantaskan diri niku. Oke, lanjut. Wa fi jami'i dzalikal fidyah. Dan dari semua itu tadi, karena itu tadi larangan. Kalau orang langgar itu berarti ada namanya fidyah. Fidyah itu tebusan. Nah, dalam istilah haji itu sering diistilahkan dam. Karena dalam konteks berhaji itu biasanya dendanya itu berupa menyembelih hewan ternak. Jadi kenapa disebut dam? Dam itu secara bahasa darah. Jamaknya apa? Jamaknya dima. Jadi kalau disebut dam, kenapa kok disebut dam itu denda? Itu apa? Karena secara pelaksanaan itu yang dikucurkan adalah menyembelih apa? Hewan. Nah, semua tadi kalau orang kemudian lagi ihram, kemudian dia potong kuku, kemudian tadi dia membunuh buruan pakai parfum, kemudian dia jima atau enggak, dia kemudian tadi jima, kemudian dia tadi bercumburian dengan pasangannya, dia itu dapat dam denda. Kecuali apa? Kecuali satu, akad nikah. Akad nikah nggak ada dendanya. Kenapa nggak ada dendanya? Lah kan nggak terjadi. Ya orang yang nikah ketika dia ihram itu nikahnya nggak sah. Jadi dari semua larangan 10 tadi, kalau orang ngelanggar tadi dia ngelanggar, dia misal harusnya pakai pakaian ihram, pakai pakaian yang nggak berjahit, kok dia pakai jas misalnya, ihram dengan jas itu. Atau misal dia pakai parfum, pakai parfum yang termahal tuh pas ihram, ya dia ngelanggar tuh. Kalau ngelanggar apa? Dapat denda. Dendanya apa? Nanti disebutkan setelah ini, ada babnya khusus. Nah, kecuali akad nikah itu nggak berdenda. Kenapa? Karena dia tidak sah. Nah, dari semuanya itu, Bapak-Ibu sekalian, hajinya itu masih ada potensi sah. Kecuali kalau dia hubungan suami istri, maka hajinya rusak.
Lah kula nggih mbayangke wong ngenteni suwe-suwe ning nggon Mekah kok ya hubungan kok dinteni sik tekan mulih. Tapi nggih mbuh dan iku dek wau kan mbuh kok misal ten hotel kok nafsu karo pasangane langsung melakukan hubungan seksual, kok urung wukuf ning Arafah barang belum melakukan thauf ifadah padahal itu rukun. Hajinya rusak. Nggih. Nah niki hajinya rusak. Kalau hajinya apa rusak? Tetap harus melaksanakan rukunnya. Misal tanggal 9 kan mulai niat ihram. Wukuf kan nanti kan, habis zuhur wukuf. Lah kurung wukuf wis napa dolanan hubungan suami istri misal. Niku hajinya batal, sudah rusak, enggak sah. Apa? Konsekuensinya dia tetap suruh melakukan wukuf, tetap harus apa? Tahallul, tetap harus siapa? Tawaf. Tapi dia harus mengulangi hajinya tahun depan. Dan harus membayar dam. Jadi hajinya rusak, tetap harus lanjut, nggak boleh. Waduh, bagus batal nek salat kan misal ngentut. Ya wis baleni ket awal. Nek haji mboten. Haji jenengan batal misal urung tawaf kok wis hubungan suami istri, nggak boleh langsung mulih, batal wis mulih lah. Misal wong Mekahan sesuk lah pekan depan tahun depan misal, dia tetap boten angsal, harus melaksanakan rangkaian haji sampai selesai, dia membayar denda, dan tahun depan wajib mengulangi hajinya walaupun hajinya sunnah. Oh kok ada di sunnah? Ada. Haji itu wajibnya sekali, Bu. Misal jenengan udah pernah haji lagi, terus orang yang haji itu tadi, haji kedua disebut haji apa? Sunnah atau tamattu namanya, tatawwu, hajinya sunnah. Jadi kalau sudah pernah haji, dia haji lagi, haji kedua namanya haji tatawwu atau haji sunnah. Nah konteksnya sama tadi. Wah dia udah melaksanakan dah ihram, udah wukuf, belum tawaf ifadah, belum sa'i, hubungan suami istri. Gimana? Dia harus melaksanakan rangkaian rukun tadi sampai selesai, sampai tahallul, membayar dam. Tahun depan dia wajib mengulangi lagi, walaupun itu sunnah. Uniknya haji nih. Ibadah lain kan enggak batal, misal sholat BAB misal, atau sholat dia putus karena kebelet, ya sudah dia ngulangi dari awal. Kalau haji tidak, dia suruh melanjutkan sampai selesai, dan dia harus mengulangi tahun depan walaupun itu adalah haji sunnah. Jelas. Makanya ini memantaskan untuk haji itu karena memang haji itu berat, ya. Berat kalau dalam konteks sekarang orang Indonesia kesan bukan hanya sisi biaya, nunggu lama tuh. Bantul 30 tahun misal. Daftar sekarang itu ya 30 tahun ke depan tuh. Saya daftar 2019 mungkin kalau masih ada umur 2042. Berarti berapa tahun lagi sih? Dan kalau itu haji nisab, kalau nasib ya sesuk dah haji sesuk gas langsung go koper langsung paspor senduwe mangkat nggih. Tapi kula nggih tetep siap nggih nisabe nggih daftar tetep sinau haji nggih tetep bar sinau ngajarke bab haji ngumpulke nabung nggih tetep. Lah kok nek haji nasib ya gaske wong siap. Lah nggih siap. Jenengan sakniki siapke nggih mbuh nisab mbuh nasib pundi sing paling utama, terutama sing dereng haji, minimal umroh liyan. Insyaallah nek pun niat dipanteske, Gusti Allah manggil insyaallah. Niate liyan mawon. Niki jelas apa mboten lanjut? Jelas nggih? Nggih. Iki dalile dawa nggih pun kula jelaske jane. Niki dalile nek wau sampun kula jelaske. Nggih, kula lanjut. Wa man fatahul wuqufu bi Arafata tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada'u wal hadyu. Kemarin wukuf di Arafah itu rukun apa wajib? Wukuf rukun apa wajib? Rukun. Al-hajju bi Arafah. Orang kalau enggak di Arafah, dia niat haji, enggak di Arafah, enggak haji dia. Nah, kemarin misal orang terlambat-lambatnya wukuf tuh jam berapa? Sebelum? Bukan. Kemarin kita bahas sebelum subuh.
Misal terlambatnya karena apa? Karena salah jadwal atau perjalanan misal, delay sampai Arafah pukul 12 malam. Oh ya, masih bisa, masih dianggap wukufnya. Tapi kalau udah azan subuh, nggak dianggap wukufnya. Kalau nggak dianggap berarti gimana? Hajinya batal. Tapi gimana? Udah ihram, nggak boleh dia langsung pulang. Aduh, luput ini subuh balik, enggak. Dia selesaikan rangkaiannya, tawaf dulu, sa'i dulu, tahallul, baru dia membayar denda dan harus mengulangi di tahun depan. Langge. Nah, wukuf itu kan jane ya ngopo ya mesti meneng tok. Tempatnya enggak ada orang terus kemudian ngomong, haji kan wong akeh di dalam satu waktu, di satu tempat buat dibagi wae. Hajine per 3 bulan sekali ya ora oleh. Wukuf di Arafah ya tanggal 9 Zulhijjah. Dan terus golek sing pas ora padet tanggal 30 Zulhijjah ya ora dianggap wukuf. Wong jangankan 30 Zulhijjah, masuk 10 Zulhijjah atau tadi batasnya subuh udah enggak dianggap wukuf. Terus gimana? Ya, banyak hal. Misal ada orang itu tadi konteksnya ketinggalan bis misal, atau konteksnya salah jadwal. Kleru. Walah, iki tibake wis wukuf to. Perjalanan orangnya ndak tekan kono subuh. Berarti satu yang dilakukan apa? Melaksanakan rukun selanjutnya, tetap tawaf, tetap sa'i, tetap tahallul, membayar dam, dan wajib mengganti di tahun selanjutnya. Namanya qadha. Mengganti ibadah namanya apa? Qadha. Ya. Ini dalilnya ada. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, siapa yang dia itu sempat di Arafah selama sejenak di malamnya ya, dia mendapatkan Arafah. Tapi kalau dia ketinggalan, maksudnya sudah masuk subuh tadi, maka dia itu harus menyempurnakan, atau ibarat kata hajinya batal tapi harus di closing, tutup dengan rangkaian umroh dan harus mengganti rangkaian haji di tahun depan. Oke. Itu tadi kalau ketinggalan apa? Wukuf. Nah, kalau orang yang kemudian dia gimana nih? Dia aja jalan sulit. Misal naudzubillah udah di IGD. Biar hajinya nggak batal gimana ya? Digawa sak ambulane nang Arafah 10 menit terus balik nang rumah sakit. Ya. Karena kalau dia nggak di Arafah, ini nggak bisa, nggak dianggap hajinya. Kan ada ya, kemudian ada kondisi kemudian kecelakaan, naudzubillah itu, kemudian dia harus nggak mungkin di jalan di sana ke IGD misal pakai pakai apa itu impus dan sebagainya. Kalau mau hajinya sah ya sudah harus datang ke Arafah dengan berbagai kondisi. Selanjutnya, waman taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi. Siapa yang meninggalkan rukun, dia tidak bertahallul dari ihramnya sampai dia mendatangkan rukun itu. Misal tadi dia kemudian ketika haji, salah satu rukunnya apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Lah kok 10 Zulhijjah memilih ora melakukan tawaf ifadah? Dia ketika tanggal 12 atau ketika dia kemudian ingat dia belum melakukan rukun itu, dia segera menggantinya di tanggal berapa? Ya, misal dia ingat tanggal 11, wong kudune tawaf ibadah tanggal 10 kok ngelakokke tanggal 11 dan dilakukan. Nah, apa nanti konsekuensinya? Konsekuensinya dia apa? Ya kalau meninggalkan rukun berarti sudah tidak ada ampun. Sudah seperti meninggalkan wukuf tadi, apa? Sudah harus melakukan hajinya diselesaikan, tapi dia harus mengqadha.
Kalau rukun udah nggak ada ampun. Tapi kalau meninggalkan wajib masih diterima tapi ganti dam. Kalau rukun tidak. Nah ini setelahnya. Wa man taraka wajiban lazamahud dam. Orang yang meninggalkan wajib harus apa? Menghadirkan dam, denda. Yang tadi yang disebut wajib haji apa? Pak Budi, kan mau haji ke Mekah. Rukunnya apa? Ihram di mikot, ihramnya rukun. Ihram di mikot di pos-pos tadi itu wajib. Orang hajinya tamattu kemarin kan? Hajinya tamattu. Jadi dari Indonesia datang di Arab udah tanggal 7 Dzulhijjah. Oh, masih ada waktu 2 hari sebelum dia masuk haji. Umroh dulu. Umroh dari misal datang dari Indonesia, misal dari embarkasi Jakarta sampai ke Jeddah. Nah, Jeddah kan nanti biasanya ke Madinah, kemudian dari Madinah niat ihram. Nah, tempat yang di Madinah itu kalau dulu namanya Dzulkhulaifah, sekarang disebut dengan Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu namanya mikot, tempat niat ihram. Nah, karena umrohnya di awal kan namanya haji tamattu, sampai nanti ke Mekah dia menyelesaikan rangkaian umroh, dia tahallul, selesai umroh. Lah, umroh tanggal 7 udah selesai, berarti kan tanggal 8 dia udah bisa melakukan apapun yang dilarang. Bisa motong kuku, bisa cukur, bisa pakai pakaian non ihram. Tapi nanti masuk haji lagi tanggal berapa? 9 ihram lagi. Nah, ihramnya dari hotel, bukan di tempat mikot. Berarti dia tidak melaksanakan wajib haji. Lah, orang ihram kok enggak di tempat mikot, berarti meninggalkan wajib haji, berarti dia harus membayar apa? Dam. Itu. Misal wajib haji lagi lempar jamarot. Dan ini selesai rukun, mulai orang lakukan jamarot. Ya sudah, dia berarti meninggalkan wajib, membayar denda. Nah, biasanya katanya nih, karena saya belum pernah haji, kalau jamaah Indonesia udah rata-rata hajinya tamattu, umroh dulu. Jadi dia udah persiapan buat bayar hadyu tadi, dam tadi. Ya katakan persiapan 3 juta, 4 juta untuk apa? Beli kambing. Dan hadyu itu harus disembelih atau diberikan di Mekah. Nah, itu juga nanti ada istilah. Kalau namanya sembelihan di luar Mekah namanya udhiyah, makanya ada Idul Adha. Itu untuk orang yang non haji. Di Klaten namanya udhiyah, boleh dibagikan untuk orang sekitar. Tapi kalau haji namanya hadyu, nggak boleh diberikan atau dibayarkan di luar Mekah. Jenengan haji tidak melaksanakan wajib membayar hadyu, malah tak bagi kening RT kuwe, ya ora kanggo. Hadyu harus di Mekah. Karena kalau yang disembelih di luar Mekah itu bukan hadyu, tapi apa? Udhiyah. Nah, nek bahasane wong Indonesia korban. Nah, korban kuwi jenenge boleh di luar Mekah. Kalau hadyu, dam, denda harus di Mekah. Karena meninggalkan apa tadi? Wajib. Satu lagi ya, Bu. Satu kalimat lagi ini. Untuk dam besok aja. Jangan biar bernafas lebih. Ya. Niki memang pembahasannya sebenarnya sederhana, tapi kula ulang-ulang biar jenengan terbayang. Aku sesuk nek umroh haji ki, kira-kira wis tau ngaji ki mudeng. Walaupun nanti kan jenengan mesti kalau mau haji ada namanya apa itu? Manasik ya. Ada manasik haji, manasik umroh pasti diajari lagi. Tapi yo belajar dari sekarang nggak apa-apa kan. Nanti kalau pas waktunya tiba, jenengan sudah siap lahir dan batin. Lahir fisik esok kuat, batin wis memantaskan diri. 2 hal itu. Terakhir, wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Barang siapa yang meninggalkan sunnah tadi ada berapa sunnah haji?
Ada berapa Pak Budi? 10 apa 7? 10 10 apa 7 tadi? Jadi lupa saya malah 7 ya. Sunnah haji ada 7. Berarti kalau dia meninggalkan tidak ada denda. Jadi yang potensi denda tadi adalah meninggalkan wajib. Oke, alhamdulillah. Jadi yang ada denda ada 2 nih Bu. Saya ulang lagi, meninggalkan wajib dengan melanggar larangan ihram. Jadi nanti secara umum orang itu dapat denda kalau meninggalkan larangan 1. Jadi sudah ihram tapi ngetoki kuku, wis ihram nganggo parfum, wis ihram malah golek pitik misal apa, nembaki pitik misal. Atau yang kedua, dia sudah ihram melakukan rangkaian haji tapi meninggalkan wajib haji. Kalau dia meninggalkan wajib haji, maka dia wajib membayar dam atau denda. Nah, besok insya Allah pertemuan kita terakhir bab haji, pekan depan insya Allah membahas 5 ciri, 5 pembagian tentang dam, bagaimana cara membayarnya, boleh milih atau harus tertib, apa yang dibayar, kapan bayarnya. Besok ditunggu pelajarannya pekan depan. Semoga diberikan kepantasan untuk belajar haji, diberikan kemampuan untuk datang ke majelis ilmu. Yang paling penting, ngaji itu bukan gaya-gayaan, ngaji itu bukan karena formalitas melu kancane melu pasangane, tapi memantaskan diri biar Allah itu menjadikan kita pantas untuk dipanggil, dan lebih dari itu biar kalau kita pengen anak keturunan kita soleh, dimulai dari diri sendiri. Oke, alhamdulillah, kita akhirin alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.